Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4291-4293. Mereka takut jika Yara bunuh diri, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Jika aku menjadi hantu, aku akan terus menghantui kalian dan aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Yara membuka lebar matanya dan berkata dengan galak. Hahaha, sebagai seorang biksu, kamu masih mengatakan hal semacam itu. Apakah Anda pikir kami akan menjadikan Anda hantu? Ketika kami merasa puas, kami akan menghancurkan jiwamu secara langsung, dan kamu tidak akan dianggap sebagai hantu. Seorang murid dari Sekte Darah dan Tulang tertawa terbahak-bahak, lalu bergegas menuju Yara. Berhenti. Tiba-tiba terdengar teriakan marah, seperti guntur di langit yang cerah, bergema di langit Sekte Iblis Jiwa. Cristobal dan banyak murid dari Sekte Darah dan Tulang semuanya mendongak dan menemukan bahwa sebuah pesawat mendekat dengan cepat. Melihat sebuah pesawat, wajah Cristobal langsung menjadi sedikit jelek. Lagi pula, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat digunakan oleh biksu manapun, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh sekte biasa. Sekarang pesawat sebesar itu tiba-tiba muncul, Cristobal tidak tahu siapa yang ada di pesawat ini. Jika mereka mencari Sekte Iblis Jiwa untuk membentuk kembali tubuh, itu akan merepotkan. Sebelum Cristobal bisa bereaksi, pesawat perlahan turun, dan kemudian dua orang turun dari pesawat. Tuan Chen. Melihat Dave turun dari pesawat, Yakub, Yara dan Master Jiang tiba-tiba menjadi bersemangat. Ketika Cristobal melihat ini, dia juga tersenyum. Dia awalnya mengira akan ada banyak orang di pesawat ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya ada dua orang, dan mereka semua hanya biksu di alam kesengsaraan transendensi, yang tertinggi adalah tingkat ketujuh di alam kesengsaraan transendensi. Biksu kecil semacam ini dapat diatasi tanpa bantuan Cristobal, dan bawahannya sendiri dapat melakukannya. Dave menghampiri Yakub, memanfaatkan situasinya, dan menarik Yakub ke atas. Apakah kamu baik-baik saja? Dave bertanya. Tidak apa-apa, hanya saja orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang ini ingin menodai Yulian, Tuan Chen harus membantu saya. Yakub berkata. Orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang. Dave sangat gembira, dan kemudian dia melirik Cristobal dan orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang. Apakah kamu benar-benar dari Sekte Darah dan Tulang? Dave bertanya. Ya, kami berasal dari Sekte Darah dan Tulang, siapa kalian berdua? Jika kamu bukan dari Sekte Jiwa Iblis, maka segera keluar dari sini dan jangan ikut campur urusan kami. Cristobal bertanya pada Dave. Kamu cukup merajalela, kamu berani menyuruhku keluar dari sini, aku akan memberitahumu siapa aku sekarang. Setelah Dave selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan token dinasti Xiao. Dave tahu bahwa jika orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang ini, jika mereka tidak diselamatkan oleh dinasti Xiao, mereka pasti sudah lama mati jika mereka tidak diselamatkan oleh dinasti Xiao. Oleh karena itu, orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang ini harus berterima kasih kepada dinasti Xiao. Melihat token di tangan Dave, Cristobal mau tidak mau terkejut, dan buru-buru menjadi hormat, ternyata Anda dari dinasti Xiao. Saya tidak mengenal rekan Taois ini. Mengapa Anda datang ke Sekte Iblis Jiwa? Apakah ada orang dari dinasti Xiao yang ingin membentuk kembali tubuhnya? Cristobal menganggap Dave sebagai anggota dinasti Xiao. Lagi pula, orang yang bisa mendapatkan token dinasti Xiao pasti bukan orang biasa. Mungkin statusnya di dinasti Xiao masih sangat tinggi. Saya datang ke Sekte Iblis Jiwa untuk membentuk kembali tubuh, saya hanya lewat di sini, jadi mampir untuk melihat teman-teman saya. Dave berkata dengan tenang. Ketika Cristobal mendengar ini, wajahnya menjadi sedikit murung. Di sisi lain, Yakub dan yang lainnya penuh kebingungan, tidak mengerti sudah berapa lama, Dave ternyata adalah anggota dinasti Xiao, dan melihat Dave memegang token, diperkirakan bahwa status Dave di dinasti Xiao pasti tidak rendah. Mereka semua tahu tentang dinasti Xiao. Itu adalah kekuatan terbesar di wilayah barat. Bahkan di dunia surga dan manusia, dinasti Xiao dianggap sebagai salah satu kekuatan terbaik. Jika tidak, ketika Sekte Darah dan Tulang melarikan diri ke wilayah dinasti Xiao, Tuan Jiang dan yang lainnya tidak akan berani mengejarnya. Rekan Taois, saya tidak tahu siapa temanmu di Sekte Iblis Jiwa. Cristobal bertanya.
Jika Dev hanya mengenal seseorang di Sekte Iblis Jiwa sebagai teman, maka dia bisa menyelamatkan pihak lain dengan tangan yang tinggi. Adapun yang lain, Cristobal tidak berencana untuk melepaskannya. Semua orang di Sekte Iblis Jiwa ini adalah temanku, jadi sebaiknya kamu keluar dari sini. Anda tidak dapat memindahkan salah satu orang di Sekte Iblis Jiwa. Dev berkata dengan dingin. Ketika Cristobal mendengar ini, matanya sedikit menyipit, dan ada sedikit aura pembunuh di matanya. Meskipun Dev berasal dari dinasti Xiao dan statusnya tidak rendah, mustahil bagi Cristobal untuk melepaskan Sekte Iblis Jiwa. Dia harus membalas kebencian ini. Rekan Taois, dinasti Xiao memang memiliki kebaikan padaku saat itu, tapi kebaikan itu juga ditukar dengan tulang abadi. Itu hanya bisa dianggap sebagai transaksi. Sekarang Sekte Darah dan Tulang saya tidak lagi berada di wilayah dinasti Xiao. Jika Anda masih menggunakan kebaikan tahun itu untuk menekan saya, maka jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda wajah. Tapi karena kamu berasal dari dinasti Xiao, kamu bisa menyelamatkan seseorang dari Sekte Iblis Jiwa ini. Kamu bisa mengambilnya, dan aku tidak akan pernah mengejarnya. Mustahil bagi Cristobal untuk melepaskan semua orang di Sekte Iblis Jiwa, tapi tidak masalah jika dia melepaskannya. Tuan Chen, bawa Yara pergi, bawa Yara pergi. Setelah melihat ini, Yakub buru-buru berkata pada Dev. Tuan Chen, saya harap Anda membawa putri saya dan Yakub. Adapun keluhan yang dimiliki Sekte Darah dan Tulang, biarkan saya menanggungnya sendiri. Master Jiang berharap Dev akan membawa Yara dan Yakub pergi. Tuan Jiang, kebencian apa yang dimiliki Sekte Iblis Jiwamu dengan Sekte Darah dan Tulang? Dev bertanya dengan bingung. Hei! Tuan Jiang menghela nafas, lalu berbicara, perlahan menceritakan semuanya. Setelah Dev mendengar ini, dia menyadari bahwa orang-orang yang memburu Sekte Darah dan Tulang saat itu adalah Tuan Jiang dan yang lainnya. Setelah Sekte Darah dan Tulang melarikan diri ke dinasti Xiao, mereka menyerah. Setelah bertahun-tahun, Sekte Darah dan Tulang berkembang dan tumbuh di dinasti Xiao, dan akhirnya meninggalkan dinasti Xiao. Sekarang para prajurit itu kuat, dan mereka datang ke Sekte Iblis Jiwa untuk membalas dendam. Bagaimana jika saya ingin menyelamatkan semua orang dari Sekte Iblis Jiwa? Dev menatap Cristobal dan bertanya. Cristobal sedikit mengerutkan kening, dan kemudian berkata dengan wajah dingin, Nak, saya pikir Anda berasal dari dinasti Xiao, jadi saya akan memberi Anda beberapa wajah, tapi jangan bodoh. Kekuatan kamu tidak lebih dari tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi. Jika aku ingin membunuhmu, aku hanya cukup melambaikan tanganku. Bahkan jika kamu berasal dari dinasti Xiao, aku akan membunuhmu sekarang. Siapa yang bisa tahu bahwa saya yang melakukannya? Sebaiknya kamu melakukan apa yang aku katakan dan segera pergi dari sini. Jika saya berubah pikiran, tidak ada dari Anda yang bisa pergi. Ancaman Cristobal membuat sudut mulut Dev sedikit terangkat, dengan senyum menghina di wajahnya. Seorang biksu pertama di alam Mahayana begitu terseret sehingga dia berani berbicara seperti ini pada dirinya sendiri. Karena aku menyuruhmu berguling, jika kamu tidak berguling, jangan salahkan aku. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya. Kemudian pedang pembunuh naga mengambil keuntungan dari situasi tersebut, dan dalam sekejap, bila pedang setinggi 100 kaki menebas ke arah orang-orang di Sekte Darah dan Tulang. Pedang ini mengejutkan dunia, dengan tangisan hantu dan roh, kehampaan bergetar, dan dunia bergerak. Cristobal mengerutkan kening, dan sosoknya tiba-tiba mundur, sementara yang lain di Sekte Darah dan Tulang tidak bisa menghindar. Beberapa langsung terpotong di tengah, sementara yang lain terluka parah. Sangat berani, kamu mencari kematian. Cristobal sangat marah, dan auranya tiba-tiba meledak. Murid Sekte Darah dan Tulang lainnya yang tersisa juga menunjukkan niat membunuh, menatap Dev satu per satu. Mereka tidak percaya, Dev hanyalah seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, dan dia bisa mengalahkan begitu banyak dari mereka. Para murid dari Sekte Darah dan Tulang semuanya bergegas menuju Dev. Mereka tidak bereaksi barusan, membiarkan Dev mengawali serangan. Kali ini, mereka menyerang bersama, dan mereka tidak percaya mereka tidak bisa menangkap Dev. Seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, tidak peduli betapa hebatnya dia, kemana lagi dia bisa pergi. Tuan Chen, berhati-hatilah. Melihat bahwa orang-orang ini semua menyerang Dev, Tuan Jiang buru-buru mengingatkannya. Asteris subrek channel Kaisar Kepiting ya guys. Dev mengangkat sudut mulutnya sedikit, memutar telapak tangannya dengan lembut, dan bola api menyala di telapak tangannya, diikuti dengan lambaian tangannya.
Api di langit langsung menghalangi murid-murid Sekte Darah dan Tulang, dan murid-murid Sekte Darah dan Tulang terlalap oleh api pamungkas dan terbakar abis. Melihat langit yang penuh api, mereka harus mundur lagi. Nak, siapa kamu? Melihat langit yang penuh api, Cristobal bertanya pada Dev. Karena dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di dinasti Xiao yang menguasai api pamungkas semacam ini, dan Dev menampilkan api pamungkas dengan begitu mudah, dia pasti bukan dari dinasti Xiao. Adapun token di tangan Dev, mungkin itu dicuri. Aku bapakmu. Dev tersenyum main-main pada Cristobal. Nak, kamu sedang mencari kematian. Cristobal sangat marah. Dia sudah tua, tapi Dev, anak laki-laki berbulu, berkata begitu, bagaimana dia bisa tahan? Saya melihat telapak tangan Cristobal tiba-tiba melambai, dan kabut merah darah menyapu Dev. Kabut darah memenuhi, dan seluruh dunia menjadi merah. Dalam warna merah ini, penglihatan dan kesadaran terpengaruh. Tanpa mengulurkan tangan dan melihat 5 jari, dan tidak dapat merasakan satu sama lain, Dev dan yang lainnya setara dengan menjadi buta. Cristobal mencibir, Dev dan yang lainnya terbungkus kabut darah dan menjadi domba yang akan disembelih. Tapi Cristobal tidak menyadari bahwa dahi Dev mulai berkedip, dan satu mata terbuka di dahi Dev. Dev membuka mata langit dan kegelapan, jadi meskipun dia terbungkus kabut darah ini, dia masih bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sekitarnya. Cristobal tidak tahu bahwa Dev bisa melihatnya, tetapi angkuh terhadap Dev, berniat untuk memberi pelajaran yang baik kepada Dev. Tapi Cristobal baru saja berjalan di depan Dev, dan sebelum dia bisa berbuat apa-apa, ada suara keras. Bentak. Segera setelah itu, cambuk menghantam tubuh Cristobal. Cristobal tercengang sejenak, dan kemudian bergegas untuk sakit kepala, seolah-olah ada ribuan semut yang makan di lautan pengetahuan. Cristobal mundur dengan putus asa, lalu menjatuhkan dirinya ke tanah, berguling terus-menerus. Rasa sakit seperti ini karena yang diserang adalah lautan ilahi, yang membuatnya menjadi tidak nyaman. Saat Cristobal berguling-guling di tanah, kabut darah perlahan menghilang. Yakub dan Master Jiang melihat Cristobal berguling-guling di tanah, seolah kesakitan, dan mereka semua tampak tercengang. Baru saja ada kabut darah, dan mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Kamu benar-benar memiliki cambuk ajaib. Cristobal dibantu oleh murid-muridnya, dan kemudian menatap Dev dengan ngeri di matanya dan berkata, "Kamu cukup berpengetahuan, cambuk ajaib ini khusus digunakan untuk menangani ras iblismu. Gimana, apakah ini rasanya enak? Mau nambah?" Dev memegang cambuk ajaib di tangannya dan berkata sambil mencibir. Cristobal tidak berbicara, tetapi melihat melalui ekspresinya, bahwa dia sama sekali tidak ingin dipukul seperti ini lagi. Nak, jangan merajalela. Sebagai master di alam Mahayana, jika saya ditundukkan oleh seorang biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, maka saya tidak harus hidup. Setelah Cristobal selesai berbicara, dia melihat telapak tangannya terbalik, dan seruling tulang yang berwarna putih susu dan memancarkan kecemerlangan muncul di tangannya. Seruling tulang ini jelas terbuat dari tulang abadi. Seluruh tubuhnya berwarna putih dan halus, dan panjangnya lebih dari 1/2 meter. Sekilas, itu adalah tulang anak sapi manusia. Dan pada seruling tulang ini, sepertinya ada darah yang mengalir, dan ada cahaya merah terus-menerus, berkedip. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Cristobal memegang seruling tulang, dan matanya melonjak dengan niat membunuh. Saat Cristobal memasukkan seruling tulang ke mulutnya dan meniupnya, suara rengekan keluar dari seruling tulang. Suara itu sangat pelan, seperti raungan rendah hantu kelaparan di neraka. Setelah mendengarkannya, orang-orang mau tidak mau berkeringat, dan hati mereka mengikutinya dengan cermat. Segera, disertai dengan suara seruling tulang, beberapa murid Sekte Iblis Jiwa mulai menjadi gila, dan mata mereka merah. Bersambung.